Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, melanjutkan pengajian sebelumnya, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 189. Kami bacakan ayat pertamanya, selanjutnya langsung kita maknai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maknanya, yasalunaka, bertanya mereka sahabat pada Muhammad, anil ahillah, tentang penanggalan, tanggal, kalender. Kul, katakan Muhammad, dia ahillah, penanggalan itu mawaqitu linnas, beberapa waktunya, linnas bagi manusia, wal haji, dan waktunya haji. Jadi penanggalan itu penting, adalah penentu waktunya ibadah. Ini termasuklah waktunya kapan haji, itu ada penanggalannya. Karena haji itu bukan kapan sempat, kalau bisa kapan saja, bukan, tapi ada waktu yang sudah ditentukan. Tidak nunggu sepi atau tidak nunggu pas ada uang, bukan, tapi harus pada waktu tanggal yang sudah ditentukan. Haji itu ada waktu yang ditentukan, ada istilahnya disebut bulan-bulan haji. Nah, bulan haji itu disebut itu mulai dari tanggal 1 Syawal ini sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu bulan haji namanya. Apa bedanya? Bulan haji membedakan antara orang yang mengerjakan umroh di bulan haji dengan orang yang mengerjakan umroh di luar bulan-bulan haji. Orang yang mengerjakan umroh di bulan haji, yaitu mulai tanggal 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah, maka dia terkena denda, ya, harus bayar 1 ekor kambing. Tapi kalau dia haji umrohnya, mengambil umroh ini, melaksanakan umrohnya di luar bulan-bulan haji tersebut, maka dia tidak terkena dam. Ini bedanya. Walaysa, dan tidak ada apa albiru, kebaikan. Maksudnya bukan dikatakan suatu kebaikan bian dengan bahwasanya tak tu mendatangi kalian albuyuta pada rumah-rumah, pada rumah maksudnya min zuhuriha, dari belakangnya rumah. Walakin, dan akan tetapi sungguh albirro, kebaikan, yang disebut kebaikan ada menit takoman, orang ittaqwa, yang bertakwa dia takut pada Allah. Jadi ada kebiasaan dulu orang jahiliyah, jadi ibadah haji itu sudah dilaksanakan sebelum zaman Muhammad. Orang sebelumnya pun sudah terbiasa beribadah haji. Ada salah satu kebiasaan unik di sana itu, yaitu sebelum kedatangan Muhammad, sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, mereka melaksanakan ibadah haji itu ya, pulangnya itu ya menyelisih dari waktu berangkatnya. Karena berangkat itu dari pintu depan, maka dia pulang itu dari pintu belakang. Itu ritual mereka seperti itu. Nah, maka di sini diperbaiki oleh Allah. Tidak perlu begitu. Ini datangilah rumah kalian itu, ini bukan kebaikan mendatangi rumah dari belakang, bukan seperti itu. Tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya seperti itu. Walaupun boleh-boleh saja pulang mau dari belakang, mau dari depan tuh tidak ada masalah. Tapi itu meyakini bahwa harus begitu, itu salah. Bukan itu kebaikan.
Kebaikan itu adalah orang yang bertakwa, orang yang takut pada Allah. Artinya orang yang mengikuti syariat Allah, syariat agama Islam ini, apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Rasulnya, orang yang mentaatinya, ini khawatir takut dia apabila melanggarnya, ini orang yang bertakwa. Itulah yang orang yang mendapat kebaikan. Jadi apapun yang dilakukan, amalan sebagainya harus mengikuti syariat, itu baru namanya bertakwa. Kalau tidak mengikuti syariat namanya tidak bertakwa, semuanya saja. Waktul buyuta, mendatangilah kalian pada rumah-rumah, maksudnya ketika pulang haji, min abwabiha, dari depannya. Walaupun berangkat kemarin dari depan, ya pulang dari depan saja, kenapa dari belakang. Apalagi rumah-rumah zaman sekarang ya, lewat belakang itu rata-rata tidak bisa, karena rumahnya perumahan. Belakang itu ya dinding orang, tidak bisa lewat. Semut ya tidak bisa lewat, semut aja tidak bisa lewat, apalagi orang. Karena sudah mepet dengan tanah orang, sudah di dinding, sudah di beton lain ya, rapat, tidak bisa lewat. Kalau rumah-rumah di dusun ya masih ada itu, rumah di desa-desa itu ya, depannya masih kosong, belakangnya masih kosong. Kota ini kadang-kadang depan aja tidak ada halaman, apalagi belakang. Wattaqullah, takutlah kalian pada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian jadi orang yang beruntung masuk surga maksudnya. Jadi kalau kamu mau masuk surga, takutlah pada Allah, ikutilah aturan dari Allah Rasulnya. Apa kebiasaan-kebiasaan dulu zaman jahiliyah itu ya, yang tidak ada dasarnya, itu sebenarnya tidak ada dasarnya. Tidak ada kitab sebelumnya yang menjelaskan harus begitu, tidak ada. Jadi kita kadang-kadang beramal itu ya kayak ritual-ritual tertentu dalam keadaan-keadaan atau apa suatu permasalahan tertentu, ada ritual-ritual tertentu yang tidak ada dasarnya, itu tinggalkan saja itu. Nah ini karena tidak ada dasarnya. Kita beribadah ini harus ada dasarnya, Quran hadis. Yang tidak ada dasarnya itu hanya sekedar budaya saja. Kalau sekedar budaya saja itu jangan dikait-kaitkan dengan agama, kita budaya saja. Tapi karena budaya dikait-kaitkan dengan agama, akhirnya malah budaya yang diyakini sebagai amalan atau ibadah. Nah inilah yang merusak jadinya. Budaya saja, lagu-lagu daerah lain gitu, tarian-tarian daerah, ya sudah gitu aja. Tidak usah dikatakan ini lagu ini ada kaitannya dengan ibadah. Tidak ada lagu ibadah, lagu apa? Ini tarian ini ada kaitannya dengan penyembahan terhadap Tuhan, ini kate tidak ada. Lain tari saja lain. Ini kita suka mengait-ngaitkan ini, suka menghubung-hubungkan, bahkan meyakini dan sebagainya. Ini keliru. Yang harus diyakini itu yang ada dasarnya, yang harus diamalkan itu yang ada dasarnya. Nah orang yang meyakini yang ada dasarnya, mengamalkan yang ada dasarnya, itulah orang yang takut pada Allah. Orang yang takut pada Allah dijanjikan Allah, kamu akan jadi orang yang beruntung. Kalau kalian mau beruntung, takutlah pada Allah, ikuti syariat dari Allah saja. Wa qatilu, dan memerangilah kalian orang iman. Orang iman, kalian supaya memerangi fisabilillah dalam agama Allah. Jadi perang di sini bukan berarti berebut harta, perang di sini bukan berarti perebutan wilayah, perebutan kekuasaan dan sebagainya, tapi urusan agama. Perang ini karena urusan agama. Lain dalam agama Allah itu berarti urusan agama. Memerangi siapa? Allazina yuqatilunakum. Perangilah kalian kepada allazina yuqatilunakum, pada orang-orang yang memerangi kalian. Nah ini. Jadi walaupun kata atau kalimat yang didahulukan kalian perangilah, ya. Perangilah berarti seolah-olah kalian itu memerangi. Bukan. Ini aslinya kalian itu diperangi gitu. Kalian itu diperangi, maka perangilah. Ini. Bahasa dusun kami perangi itu ya kelakuan, bukan perang ini maksudnya bertempur atau berperang. Walaupun kalimatnya kalian disuruh berperang, ini, tapi aslinya karena kalian memerangi pada orang yang memerangi kalian. Nah, berarti aslinya kronologisnya adalah kalian diperangi. Kalian diperangi, maka perangilah orang yang memerangi kalian. Gitu. Kalau kalian diperangi, ya perangi juga, maksudnya lawan gitu. Jadi Islam tidak mengajarkan kalau diperangi lari, kalau diperangi mundur, kalau diperangi menyerah. Tidak begitu. Tidak seperti itu. Ini Islam tidak mengganggu orang, Islam tidak merugikan orang lain, kan? Bahkan Islam jadi rahmatan lil alamin. Tapi kalau diganggu, diperangi, dimusuhi, apalagi mau dibasmi, di bumi hanguskan, mau dimusnahkan, mau digusur, mau dihabiskan gitu. Wah, inilah saatnya kita berperang di dalam jalan Allah, fisabilillah namanya. Orang mau memerangi, kalau saatnya ada yang protes, wah Islam itu keras, kasar. Islam itu ya ini kejam, memerangi. Lah yang memerangi itu gimana?
Kita perang ini karena diperangi. Ini yang memerangi itu yang harusnya dibilangkan kasar, keras, kejam, tidak berperi kemanusiaan. Kenapa kita tidak ada urusan, kita tidak ada masalah, kita tidak mengganggu, kok diperangi? Nah, mereka itu yang salah. Nah, ini. Jadi kita ini bukan action, tapi kita ini adalah reaksi. Jadi bereaksi kita itu karena diperangi, ya terpaksa membela diri, mempertahankan diri gitu. Lagi pula ini lihat ini, walaupun kita disuruh bertahan membela diri ya kan, karena kita diperangi lah ini. Apa ketentuannya? Wala ta'tadu. Gitu. Wala, dan jangan ta'tadu, melanggar atau melampaui batas kalian. Jadi walaupun kalian bertahan, mempertahankan diri, mempertahankan diri itu bukan hanya dalam arti ngelak terus gitu ya. Ini mau dipancung dengan pedang, ngelak, pancung dari sini, ngelak sini, tombak dari sini, ngelak sini, mau dipanah dari ngelak. Ya kalau ngelak terus sampai kapan kita bisa ngelak terus? Oleh dong ini pakai pedang gini, kita pakai pedang juga gitu ya. Ini tinggal siapa yang duluan kena kan gitu. Nah, ini dia pakai tombak, kita pakai tombak juga. Nah, ini apa kamu merangi kan gitu. Jadi maksudnya dia ya sama, namanya di perang itu tidak ada istilahnya permisi. Permisi, saya mau potong pala kamu ya. Tidak ada. Tidak perlu permisi. Tidak perlu, minta maaf ini saya pentung kepala kamu pakai tongkat. Tidak perlu. Namanya perang itu ya mempertahankan sekaligus menyerang. Kalau tidak bisa menyerang ya bertahan kali ya. Bisa menyerang ya menyerang. Namanya perang. Ini. Tidak ada istilah kejam-kejaman, memang perangnya seperti itu. Nah, yang dikatakan kejam itu bagaimana? Ini nih, wala ta'tadu ini. Kalau dia tidak memperhatikan wala ta'tadu, itu berarti dia itu baru namanya kejam, tidak berperi kemanusiaan. Jangan melanggar. Apa yang dilanggar? Pagar atau batasan yang diberikan oleh Allah dalam perang ini? Satu, tidak boleh membunuh anak-anak. Anak-anak tidak boleh bunuh. Anak tidak salah. Anak-anak mana tahu, ngerti aja tidak dia. Orang perang, kenapa perang tidak tahu dia. Kenapa, bagaimana ini tidak ngerti dia. Nanya aja enggak dia. Enggak ngerti, pokoknya bingung kenapa perang, nangis aja dia. Anak-anak itu. Perempuan, ibu-ibu, ini kan gadis, janda, sama aja perempuan pokoknya. Yes. Ayu enggak ayu, pokoknya sama aja. Mau ayu enggak ayu lainnya. Perempuan ini enggak ayu dia ini, enggak cantik ini. Bunuh saja, jangan. Perempuan ya kan gitu. Kalau dia perempuan jangan. Lain. Bagaimana kok perempuan kalau dia menyerang? Kalau dia menyerang ikut perang atau mau ikut jadi tentara juga lah, ini perempuan pun harus ini. Yang maksudnya perempuan yang jangan diserang ini perempuan yang memang perempuan saja. Dia bukan bala tentara, dia tidak ikut mendukung kelompoknya atau kaumnya itu untuk menyerang orang iman. Hanya ibu-ibu saja, mungkin bagi masak atau gimana ya, atau di rumahnya atau di mana. Ini ibu-ibu yang tidak boleh. Orang tua, orang sakit gitu, tidak boleh dibunuh. Kepalaan udah tua juga ini, dan mengurangi beban ini. Ini apa? Yang sakit ini apalagi nih, malah nolong dia ini, biar dia tidak sakit lagi. Jangan. Yang sakit, yang tua jangan dibunuh. Rumah bangunan tidak boleh dibakar. Tidak ada salahnya rumah bangunan itu. Jadi kalau dibakar kan habis lah ini. Itu kalau tidak dibakar kan bisa dimanfaatkan. Kalau tidak kita ya mereka yang memanfaatkan. Tidak perlu lah ini. Itu berbuat mubazir namanya. Rumah dibakar, pohon berbuah ditebang atau dibakar. Itu juga tidak boleh. Itu antara lain ini ini aturannya itu. Terus apabila kita menang atau mereka tertawan kita tidak boleh memaksakan. Tidak boleh memaksakan tanpa adanya solusi lainnya, tanpa adanya pilihan lainnya. Jadi misalnya mereka tertawan oleh kita karena kalah dia, ini tidak boleh kita berarti kamu kalah harus masuk Islam. Tidak masuk Islam mati kamu. Itu namanya memaksa. Tidak ada. Dia dipaksa, walaupun mereka kalah pun tetap diberikan kesempatan. Kamu kalau mau masuk Islam ya, kamu menjadi saudara kami. Kami jadi saudara, karena lebih tua mungkin dipanggil kakak, lebih tua mungkin dipanggil bapak, lebih tua dipanggil kakek, karena kamu lebih muda mungkin dipanggil adik kan gitu, lebih muda lagi mungkin kamu dipanggil anak. Kita sekarang saudara kalau kamu mau masuk Islam. Apapun yang sudah dirampas darimu kemarin, apa kuda yang kamu bawa, HP yang dirampas, lainnya pedang, ini kamu bawa sendok, bawa piring ya kan, dirampas semua kemarin, bawa beras, bawa apa, itu
dikembalikan. Ini harta kamu, ya dikembalikan. Haram, kami tidak boleh menguasai harta kamu karena kamu adalah saudara kami. Mau seperti itu, silakan masuk Islam. Oh enggak, saya tetap tidak mau masuk Islam. Saya tidak mau masuk Islam ini. Sampai mati saya tetap harus kafir. Saya ini adalah penganut kekafiran yang tulen, ini kan asli, original, lainnya apa? Tidak mau tercampur dipengaruhi oleh paham-paham agama yang agama benar, agama tidak benar. Pokoknya saya tidak mau lagi. Saya pokoknya sekali kafir tetap kafir, hidup kafir. Oke, kalau tetap kafir itu berarti kamu ada pilihan masih dua lagi, ada dua pilihan lagi, yaitu kamu menebus dirimu atau kamu jadi budak. Ya saya tebus saja, saya nanti ngasih tahu keluarga kami. Nah, ini disurati pakai WA ya, saya ditawan di sini, tebus, saya ditebus sekian, sudah. Nah, ini biasanya harganya itu mahal murah itu tergantung dari potensi orang ini. Kalau dia termasuk pemimpin, dia termasuk orang kaya atau apa ya, tentu tebusannya lebih mahal. Ini anak ini kayaknya orang tua ini udah penyakitan, udah tua, tidak ada keluarganya, ini kan miskin, melarat lah ini, tidak mau masuk Islam lah ini kan. ini murah-murah saja itu tebusannya. Ini setengah kilo beras saja lah ini. Ini setengah kilo beras lah ini. Nah, supaya kenapa harus ada tebus ini, supaya mereka merasa bahwa ini pengorbanan saya ini karena saya tidak mau menerima tawaran. Coba kalau saya tadi menerima tawaran, saya akan jadi saudara, tidak kehilangan 1 kilo beras ini, kan gitu, setengah kilo beras ini, kan gitu. Lah ini berarti ini dia mikir, iya saya ini bodoh bener ini, coba saya masuk Islam saja. Nah ini ditawar yang bagus, ditawar yang enak, masih memilih yang sesat, masih memilih yang tidak enak. Lah ini masih memilih yang sengsara, menderita, harus kan menebus dirinya. Lah ini sudah apa boleh buat, ya kan, silakan. Lah suruh nebus kok tidak mampu juga lah ini. Lah ini terpaksa jadi budak. Jadi budak pun tidak permanen. Kalau dia suatu waktu dia mau masuk Islam, ya dia dibebaskan, dimerdekakan, kan gitu. Berarti Islam ya bagus lah ini. Ya Allah, Islam itu ditegakkan dengan pedang, tidak ada. Tidak ada ditegakkan dengan tombak, pedang, tidak ada. Kenapa terjadi perang? Karena kita diperangi. Kita seandainya Islam yang menang, kita tidak menganiaya, tidak melanggar, tidak melampaui batas dalam bertindak, membumi hanguskan, membakar, membunuh, menghabiskan manusia dan sebagainya, itu tidak seperti itu. Nah ini, coba seandainya yang menang itu mereka, yang kalah itu muslim, habis di bumi hangusnya ini, bangunan dihabiskan, dibakar, orangnya juga dibunuh habis lagi, disiksa, dipaksa, tidak menurut kemauan mereka, disiksa dan sebagainya. Dan itu sudah terjadi, itu berarti fakta berbicara di zaman Rasul seperti itu. Kebaikan orang Islam seperti itu fakta. Dan apa yang terjadi apabila orang non muslim, orang kafir yang memerangi orang iman, dan seandainya mereka menang, yang terjadi adalah betul-betul di luar batas peri kemanusiaan. Maka yang masih mengatakan Islam itu kejam atau Islam itu ya tidak berperi kemanusiaan, salah besar. Innallaha, sebenarnya Allah la yuhibbul mu'tadin, tidak senang Allah pada orang yang melampaui batas, orang yang melanggar tadi. Jadi Allah tidak senang pada orang itu. Berarti tidak senang, resikonya apa? Lah ini resikonya neraka. Tidak senang, maka kita tidak. Ini apa? Allah sendiri berarti yang menjaga mereka. Islam sendiri yang menjaga orang-orang yang ditawan, orang-orang yang kalah perang. Islam sendiri yang menjaga mereka. Kesempatan pertama justru ditawari menjadi orang muslim, ditawari menjadi orang Islam, ditawari menjadi saudara, ditawari menjadi orang mulia, hartanya dikembalikan. Ini bukan tawaran pertama itu ya yang tidak enak di dia, enak di kita, enggak. Tawaran pertama itu justru yang tawaran spesial, istimewa. Ini yaitu jadi saudara muslim. Waqtuluhum, memerangilah kalian pada mereka, haitsu saqiftumuhum, haitsu di mana saja, saqiftumuhum, menjumpai kalian pada mereka. Ini ya, saat perang itu di mana saja, saat namanya kondisi lagi perang, ya saat perang itu diperangi betul. Artinya kita jangan istilah lengah dan jangan lemah, jangan kendor. Saat berperang kita berperang betul, berperang betul. Tidak seperti orang bertanding itu ya dia mesti kita kasih poin gitu ya. Ini kalau bisa itu dikasih 0 betul, tidak dikasih poin sama dia. Kita lawan betul-betul sampai dia menyerah. Terus pernah tidak kejadian ini apa?
orang perang itu dia harus melampiaskan nafsu berperangnya itu melukai atau membunuh itu, sehingga harus dilakukan membunuh dan melukai itu. Tidak. Buktinya apabila terjadi perang mereka itu menyerah sebelum perang lainnya, atau bentuk menyerah itu ada yang menyerahkan diri, ada yang lari sebelum perang lainnya. Itu mereka tidak dikejar. Cukup harta yang ditinggalkan itu saja yang diambil. Nah, maka ada istilah itu harta jarahan dan harta pe namanya. Kalau harta jarahan itu kalau setelah perang mereka kalah, mereka lari, harta yang tertinggal entah kuda, kendaraan ya, pedang, peralatan perang, lain kan amunisi atau apa yang mereka bawa ini untuk keperluan perang ini ya, termasuk kebutuhan perang. Saat perang itu tetap butuh makan, tetap butuh apa yang mereka bawa itu ya, beras atau saat zaman dulu ya korma, gandum dan sebagainya yang dibawa untuk bekal mereka berperang itu. Ini semua itu diambil sebagai jarahan sah milik kita. Nah, ada yang istilah harta pe adalah mereka tuh lari sebelum perang, lari sebelum perang nih, kalah. Nah, seperti saat perang ini Khandaq lain. Islam sebenarnya posisinya lemah waktu itu, kalah, sehingga karena ini kita lemah untuk melawan itu ya sulit, peluangnya menang itu kecil. Akhirnya Salman Al Farisi membuatkan paret, menyarankan membuat paret sekeliling Madinah itu dari orang kafir itu, dalam dan lebar, sehingga kuda tidak bisa melompatinya. Di bawah itu dikasih tombak-tombak supaya tidak bisa nyebrang kudanya. Nah, mereka akhirnya mengepung Madinah, dikepung ini. Berapa lama tahan mereka ngepung ini? Oleh Allah cukup didatangkan angin kencang itu aja. Ya perkemahan mereka ya diobrak-abrik oleh angin gitu ya. Lain ya cuman oleh angin, pasir masuk mata dan sebagainya itu ya, mereka kerepotan akhirnya lari sendiri. Nah, tidak semua barang yang bisa dibawa jadinya ditinggal sih. Akhirnya kita dapat harta pe namanya. Ini kan gitu. Berarti ya kita bukan semangat perang itu, nafsu perang itu pokoknya harus perang, pokoknya harus bunuh orang, pokoknya harus melukai, ya tidak. Kalau mereka nyerah ya selesai, atau kalau mereka lari ya sudah, tidak usah dikejar kan gitu. Tidak akan lari gunung dikejar kan gitu. Nah, ini jadi kita hanya sekedar mempertahankan hak kita, harta kita, dan menjaga kedaulatan atau menjaga hak kita dalam kelancaran kita dalam beribadah kepada Allah. Selagi tidak diganggu, selagi kita itu bisa terjamin aman, tidak perlu kita bertindak melebihi, melampaui batas, tidak perlu. Wa akhriju, dan mengusirlah kalian pada mereka, akhrijuhum min haitsu, dari mana akhrajukum, telah mengusir mereka pada kalian. Artinya kita membalas kan gitu. Boleh membalas, itu boleh, halal. Kalau tidak boleh membalas justru tidak adil. Kamu ini cuma ditampar aja kok membalas, ini tidak ada akhlak. Kamu yang nampar itu yang tidak ada akhlak. Kamu mukul, dia bilang kamu kok cuma dipukul aja kok mau balas, ini gimana? Jahat benar kamu. Kamu yang memukul itu yang jahat lah ini. Coba kalau kamu yang dipukul pasti mau balas. Iya, nah kan iya. Sudah itu membalas itu sah, halal. Yang tidak boleh itu berlebihan. Tampar sekali membalas 3 kali kan gitu. Ditinju sekalian ya, diterjang sekalian, itu berlebihan namanya. Tampar sah-sah saja dibalas lagi. Kalau tidak mau ditampar, ya jangan nampar orang. Salah kamu sendiri kan gitu. Jadi membalas itu sah, boleh. Walaupun ada akhlak yang lebih baik lagi adalah kita disakiti, kita tidak membalas dengan hal yang sama. Tidak membalas dengan hal yang sama bukan berarti tidak membalas dengan hal yang sama, tapi malah lebih nemen. Wah, itu bukan, itu nganiaya. Tidak dengan hal yang sama saja tidak, apalagi berlebihan. Kita artinya memaafkan. Itu malah lebih baik. Nah, ini seperti itu. Wal fitnatu, dan adapun kerusakan, maksudnya di sini adalah kemusyrikan, itu asyaddu minal qat, lebih sangat lebih berat daripada pembunuhan. Perang tuh, dalam perang, suasana perang itu adalah suasana di mana di situ terjadi pembunuhan, membunuh atau dibunuh, kan gitu.
Nah, soal membunuh dan dibunuh itu termasuk suatu perkara besar. Tapi kemusyrikan ini adalah suatu perkara yang lebih besar. Perkara yang lebih berat lain. Perkara yang lebih berat adalah perkara kemusyrikan. Nah, maka kemusyrikan itu yang diperangi di sini. Ini kemusyrikan ini yang diperangi. Ini supaya tidak musyrik lagi. Begitu mereka tidak musyrik lagi, apalagi terus masuk Islam, ya jadi saudara. Dan walaupun dulu mereka asalnya musyrik seperti sahabat-sahabat Nabi, rata-rata dulu sebelumnya adalah orang musyrik kan gitu. Setelah muslim, setelah tobat berhenti dari kemusyrikannya karena diperangi. Bentuk peranginya apa? Diberikan ilmu, diberikan pencerahan. Kadang-kadang perlu ditakut-takuti. Pokoknya akhirnya mereka insaf, sadar, menerima kebenaran Islam ini. Ya, mereka jadi saudara lahir batin dunia akhirat, bukan pura-pura ini. Betul-betul jadi saudara. Jadi kemusyrikan itu perkara lebih besar daripada hanya perkara bunuh itu. Ini. Maka kalau memang harus dilakukan peperangan itu atau harus membela diri, terpaksa harus dengan membunuh juga. Ini ya sah-sah saja nih. Karena kemusyrikan adalah perkara yang lebih berat lagi. Wala tuqatiluhum, wala dan jangan tuqatiluhum memerangi kalian orang iman hum pada mereka orang kafir indal Masjidil Haram, di sisi Masjidil Haram, apalagi dalam komplek Masjidil Haram. Di sisi atau di sekitar Masjidil Haram itu tidak boleh dilakukan perperangan. Tidak boleh ini. Dalam suasana perang ada lihat orang kafir di situ diperangi di sekitar Masjidil Haram. Jangan, tak boleh. Hatta sehingga maksudnya baru boleh kita memerangi orang kafir di area atau di sekitar Masjidil Haram itu adalah ketika yuqatilukum memerangi mereka pada kalian fihi di dalamnya Masjidil Haram. Ini kalau kamu memerangi jangan, artinya memulai jangan. Tapi kalau kamu memerangi, kamu diperangi, silahkan kamu membalas di situ. Tidak perlu kita tunggu dia keluar atau ditunggu besoknya. Ya, dia memerangi di situ, ya balaslah di situ, kan gitu. Fa'in qatalukum, maka jika qatalu memerangi mereka pada kalian, faqtuluhum, maka memerangilah kalian pada mereka. Jadi ini dijelaskan oleh mendahului jangan, tapi kalau kamu diperangi, ini walaupun tidak boleh di Masjidil Haram itu tidak boleh terjadi perang, tidak boleh memerangi, tapi kalau kamu diperangi silakan membalas. Kadzalika seperti demikian itu jazaul kafirin, jazaa'u pembalasannya ala kafir, orang yang kafir itu sesuai sepadan. Dia merangi, balas perangi. Dia memanah, kita balas manah. Dia ini apa menombak, balas dengan panah. Itu adalah balasan setimpal kepada orang kafir yang tidak berlebih-lebihan. Ini itu sudah sepantasnya seperti itu. Sebab kalau kita tidak diperkenankan oleh Allah membela diri lah ini kan, karena alasan itu di Masjidil Haram, atau karena itu di alasan kita di masjid, atau alasannya itu ketika kita ibadah lah ini, maka habislah kita. Kenapa? Karena orang kafir akan memanfaatkan itu. Jadi ini orang iman ini kalau ketika dia sholat, kalau lagi sholat, ya maka tidak boleh gerak apa-apa. Tidak boleh gerak apa-apa. Ya, memang kita ketika lagi sholat tidak boleh melakukan gerak-gerakan yang ini apa selain sholat. Tidak boleh. Kecuali sangat terpaksa. Dan itu dibatasi. Ya gitu. Tidak senemen-nemenan seperti garuk-garuk dan sebagainya. Tidak boleh berkali-kali nemen, tidak boleh. Apalagi perang. Ya gitu. Lah ini. Nah, kecuali kita perang atau keadaan tertentu lah ini. Ini. Ketika diperangi ini saat kita sholat pun berperang, lain gitu. Kita sholat pun kita hadapi, lain. Bangun kita lagi sholat itu kalau ada musuh datang, lain. Kalau kita lagi sholat tidak tanpa harus membatalkan sholatnya. Begitu mati ya sudah mati dalam keadaan sholat sekaligus berperang. Kalau tidak mati mereka menyerah atau kalah, lain kan kita lanjutkan sholatnya, lain gitu. Kalau memang begitu perang sebentar terus istirahat sakit pinggang ya istirahat. Mau ngopi dulu dia, kita lanjutkan sholat dulu kan gitu. Kalau dia masih terus, ya kita hadapi terus kan gitu. Begitu juga di rumah kita ini, kalau kita lagi sholat gitu ya. Ada orang itu, dia tahu katanya ada orang maling ngambil TV-nya, ngambil barang-barang di rumahnya. Tapi karena dia lagi sholat ya tidak bisa teriak, tidak bisa berbuat apa-apa, diam saja. Bodoh itu. Jadi kalau kita lagi sholat ya dia boleh lakukan tindakan, yang tidak boleh itu teriak-teriaknya, teriak-teriak ngomong atau apa-apa itu tidak usah. Nah ini di rumah itu kita yang tahu di rumah itu senjata di mana atau pentungan di mana ya. Kita ambil ini, kita pentung aja dia itu pencuri itu. Ini tidak membatalkan sholat itu. Atau ada yang membayangkan ular misalnya. Dia lagi ngimami, lagi kan
di belakang tuh ada yang jerit-jerit, ada ular gitu kan gitu. Ular beneran. Ya, bertindak kita. Nah ini senjata yang kita pakai kalau tidak ada di situ alat ini, kita pukulkan ke ular itu kan gitu. Untuk menyelamatkan keluarga kita. Boleh, batal tidak sholatnya? Enggak. Tapi kalau tidak ada bahaya, tidak ada ular, tidak ada pencuri, tidak ada orang yang memerangi, terus kita berbuat seperti itu sholat kita batal. Sholat kita batal ini gitu. Nah, jadi gitu. Jadi sama seperti tadi, walaupun di Masjidil Haram kamu tidak boleh memerangi orang kafir, tapi kalau orang kafir memerangi kalian, ya balaslah di situ. Langsung kita bereaksi kan gitu. Harus ganti baju dulu, nih. Soalnya pakai sarung ini. Gitu. Ya, walaupun pakai sarung kan gitu. Makanya kalau pakai sarung jangan pakai sarung saja, pakai daleman kan gitu. Akhirnya begitu ada terjadi perang, lanjut pulang. Kenapa tadi kamu waktu perang kamu kok pulang? Saya itu lupa pakai daleman nih, pakai sarung yang tidak enak, masuk angin nanti. Nah, ini. Jadi ya maka kapan aja kita supaya siap kan gitu, siap dan waspada. Fa'in maka jika intahu berhenti mereka, maksudnya berhenti memerangi. Nah ini tadinya orang kafir benci marah nih, walaupun masih benci, walaupun masih marah, tapi kalau tidak memerangi kita tidak boleh untuk memerangi. Nah, ini. Kalau walaupun kita tahu dia masih benci dan masih marah, tapi tidak memerangi, ya sudah tidak apa-apa. Yang penting tidak memerangi gitu. Kalau mau hati dan perasaannya mau harus cinta sayang sama kita, harus baik sama kita, tidak bisa kita memaksakan orang harus cinta sayang baik sama kita, tidak bisa. Ini gitu. Suami istri aja kadang tidak bisa, apalagi apalagi jelas-jelas musuh kan gitu. Yang penting tidak memerangi. Kalau dia berhenti memerangi, stop. Begitu dia tidak mengirimkan misil lagi kan, senjata ini kan, ditembakkannya ke kita tidak usah ngirim lagi kan gitu. Selagi dia nembak kita tembakkan juga kan gitu. Nah, ini. Fa innallaha maka sungguhnya Allah Ghafur Maha Pengampun, Rahim lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun, artinya kalau mereka berhenti, apalagi berhenti dari kekafirannya, berhenti dari kemusyrikannya, mau masuk Islam jadi saudara, jadi hanya orang-orang iman, maka mereka menjadi saudara kita. Karena Allah saja mengampuni. Karena Allah itu Maha Penyayang. Penyayangnya Allah adalah dengan cara mengampuni kalau ada orang-orang yang mau insaf, mau tobat, mau berhenti memusuhi, malah mencintai, malah merasa dirinya orang iman dan berusaha menjadi orang iman yang soleh. Ini berarti dia adalah saudara kita. Jangan kita tetap marah, enggak, kami tidak mau nerima ini karena dia dulu pernah memerangi kami, dia ini pernah membunuh orang iman, dia ini pernah merampas harta kita. Ini sekarang enak saja dia mau jadi orang iman, mau kita memaafkan kelakuannya yang dulu-dulu. Ya tidak bisa, kita harus memaafkan. Allah sendiri pengampun, karena penyayangnya Allah maka Allah ampuni. Kalau dia mau masuk Islam kita tidak boleh menghalangi. Bukan hak kita, itu bukan menang kita. Ini memerangi, kalau mereka memerangi itu memang hak kita. Tapi kalau mereka mau masuk Islam, mereka bertobat mau menjadi orang iman, maka itu tidak ada hak bagi kita untuk menghalang-halangi atau menyeleksi. Ini harus diseleksi dulu ini. Pertama pakai soal tertulis kan gitu. Nanti pakai tanya jawab ini kan gitu, wawancara. Terakhir nanti pakai kayak orang di kuliahan itu pakai bukan orientasi pengenalan kampus, itu di ospek lagi kan, suruh push up dia sampai modiar kan gitu. Ya jangan. Kalau dia mau masuk Islam tidak usah banyak syarat. Dia mau masuk Islam ya terima saja. Walaupun dia ini kayaknya mungkin pura-pura dia nih, ya sudah, itu urusan dia. Dia ini paling dia ini cari selamat, dia ini sekarang ini dia ini karena kalah lemah ya akhirnya nyerah terus masuk Islam. Ini politik dia nih, jangan-jangan nih. Tidak usah disudutkan nih. Tidak usah disudutkan nih. Terserah dia mau politik, dia mau apa, yang penting kalau dia mau masuk Islam kita terima. Kurang apa baiknya Islam? Kurang apa baiknya orang iman? Baik sekali kan gitu. Waqatiluhum, dan memerangilah kalian orang iman, hum pada mereka orang musyrik, orang kafir, hatta sehingga sehingga tidak ada fitnatun, kerusakan, maksudnya kemusyrikan lagi, sampai tidak ada orang musyrik lagi. Yang diperangi bukan orangnya, yang diperangi bukan nyawanya, tapi yang diperangi adalah kemusyrikannya. Kemusyrikannya diperangi. Sebab begitu tidak musyrik lagi, mereka berarti stop, tidak boleh memerangi lagi.
Wa yakunu dan ada dinul lillah, agama bagi Allah. Ini. Dan ada hanya agamanya Allah. Nah ini. Kemusyrikan tidak ada lagi. Fa'in maka jika intahu berhenti mereka, berhenti dari kemusyrikan. Fala udwana maka tidak ada lagi permusuhan illa kecuali yang masih ada permusuhan ala zalimin atas orang yang zalim. Orang zalim ini sudah sama-sama saudara iman ini loh. Banyak orang saudara teriman yang zalim. Orang iman tidak mau sholat, orang iman ini berantem sama orang iman justru jadi tukang memecah belah sama orang iman. Orang iman, orang Islam justru sama orang Islam saling merugikan, saling menganiaya, saling mencuri, saling menyakiti, saling hutang, tidak mau bayaran sebagainya, itu orang zalim. Maka itu diperangi. Bentuk perangi bukan dicabut nyawa tadi, bukan. Urusan mencabut nyawa itu adalah urusan Allah dan malaikat Israel. Kita tidak ada urusannya dengan itu, tapi kita memerangi di sini adalah kesalahan mereka itu kita ingatkan, kita sadarkan supaya mereka bertobat, berhenti dari kesalahan itu. Seperti itu. Itu wewenang kita. Jadi jangan melampaui batas ya. Wewenang kita saja yang boleh. Baru jadi amal soleh namanya. Tapi kalau melebihi wewenang kita itu bukan hak kita. Kita namanya sudah melampaui batas. Asy-syahrul haram. Adapun bulan-bulan haram, maksudnya itu kamu harus memerangi mereka di bulan haram. Bisyahril haram, ini sebab bulan haram, maksudnya sebab mereka memerangi kalian di bulan haram. Jadi di bulan-bulan haram ini tidak boleh kita memerangi orang kafir. Tapi kalau kalian diperangi walaupun itu bulan haram, sama seperti tadi, kita tidak boleh memerangi orang kafir di sekitar Masjidil Haram, lainnya gitu. Apalagi dalam Masjidil Haram, di sekitarnya tidak boleh. Kecuali kalau kalian diperangi. Jadi kalau kalian diperangi walaupun itu sekitar Masjidil Haram, walaupun di dalam Masjidil Haram, kalau diperangi lawan dia, kita lawan. Ini kita tunjukkan bahwa kita tidak cemen. Begitu juga walaupun bulan haram kita tidak boleh berperang, gitu. Tapi kalau kalian diperangi, ya lawanlah di bulan haram itulah, tidak usah ditunggu-tunggu ya. Kami habis bulan haram ini baru nanti akan kami lawan. Ya keburu kita habis. Keburu kita yang mati habis lah ini. Jadi tidak ada perlawanan akhirnya. Ya seperti itu, sama cerita sholat tadi. Ada musuh, ada pencuri, ada yang membahayakan tadi. Tunggu aku selesai sholat baru saya bertindak. Selesai, kalah kita, kalah selangkah, bukan lagi kalah selangkah ini. Bisa kalah 10 langkah kan gitu. Nah ini. Wal hurumatu dan adapun beberapa keharaman. Nah ini. Kisosun ada kisosnya. Nah, ini. Keharaman itu Allah itu menjaga diri kita orang iman ini, diri kita dari nyawa yang paling berharga sampai fisik kita sekalipun, fisik dari mata, telinga, tangan, anggota badan dan sebagainya itu tidak boleh disakiti, tidak boleh dilukai. Maka sama orang iman saja Allah mengharamkan orang iman satu dengan orang iman lainnya itu untuk untuk hal-hal yang sudah menjadi keharamannya Allah. Innamal mu'minun haram Innamal mu'minun haramun. Sungguhnya orang iman itu haram. Apanya? Pertama itu damuhu, darahnya. Orang iman itu haram darahnya, tidak boleh dilukai apalagi dibunuh. Wa maluha dan hartanya juga haram, tidak boleh dicuri, diambil dengan tanpa hak, itu tidak boleh. Nah ini. Ketiga irduhu, dan rahasianya juga haram. Ini kadang-kadang kita ladas ini. Kalau tahu rahasia orang itu ladas diceritakan kemana-mana. Kalau ada rahasia orang, kalau ada kejeburukan orang itu kita merasa dapat kartu as ini. Kalau ada orang salah itu loh, kita merasa dapat kartu as. Nanti supaya dia tidak bisa macam-macam dengan saya. Dia mau macam-macam, saya akan keluarkan kartu as ini. Alah, memang kita ini berjudi hidup ini. Ini mau menang kalah. Lah ini. Tidak ada. Kita hidup ini mau mencari ridho Allah. Bukan mau menang kalah. Pokoknya kalau si A, si B, si C sampai si apa itu, dia tidak berkutik dengan saya. Kenapa? Kartu asnya ini di kantong saya. Kartu as dia itu loh. Si A, si B, si C, si D sampai si Z itu. Ini. Kartu asnya di kantong saya. Ada yang kartu asnya 2, ada yang kartu asnya 3. Tidak berkutik dia, tidak berani dia macam-macam dengan saya. Tidak begitu. Kita ngapain ngumpulkan kartu as ini? Penting kita ngumpulkan duit aja, banyak-banyak yang bisa untuk macam-macam nanti ya. Nah ini untuk ibadah dan sebagainya. Malah dikumpulkan kartu as lainnya. Apalah hidup orang ini. Hidupnya cuma mengumpulkan kartu as.
dia lama-lama meningkat. Bukan kartu as lagi, kartu joker. Kartu joker itu untuk apa? Kan kartu joker bisa dipakai untuk macam-macam penggunaan. Gitu. Apa kartu joker? Uang kan gitu. Uang itu bisa digunakan untuk macam-macam. Tidak begitu ya, tidak begitu. Jadi ada kisosnya, lainnya tidak boleh dilukai. Rahasianya tidak boleh disebar-sebarkan. Balasannya besar itu. Nanti ada akhir-akhir surah Al-Baqarah, nanti ada pembahasannya sendiri. Kita lewatkan dulu. Jadi bahaya semua itu, tidak boleh. Membunuh orang iman hukumnya kafir, ya kan gitu. Mengambil hartanya orang iman, bahkan orang iman tidak disebut iman ketika dia mencuri. Dia mencuri, dia disebut orang iman. Nah, ini. Sampai dia tobat. Sudah, kalau itu tobat saja. Bukan tobat saja itu, tobat saja. Kalau yang urusannya materi harus dikembalikan. Tidak boleh. Yang penting saya sudah korupsi, dapat harta sekian miliar, ya, terus sudahnya saya tobat. Tidak bisa tobat kalau duitnya belum dikembalikan. Masa tobat tapi uangnya masih dikempeli, masih disimpan, masih ditaruh di bank, masih diwujudkan tanah, diwujudkan apa. Jadi setelah selesai tobat atau selesai dihukum itu masih tetap kaya kan gitu, masih punya harta banyak, ya. Itu belum tobat namanya. Kalau mau tobat itu semua harta yang didapat dengan tidak halal tadi dikembalikan. Maka tidak boleh tadi mencuri hartanya orang iman tadi. Lah ini. Alasan nanti tobat saja. Ya untuk apa nanti harus dikembalikan semua lagi lah ini. Harus dikembalikan lagi lah. Ya kalau masih utuh. Kalau habis terpakai, kalau tinggal separuh, ya ini. Ya harus ganti. Kalau dia tidak ridho, pokoknya harus dikembalikan harta saya katanya. Nah, gimana? Repot kan gitu. Maka tidak usah. Tidak usah lah kita mau pengen bahagia, pengen happy dengan merugikan orang lain. Ini banyak kiat-kiat happy, nanti insya Allah akan kita bahas. Happy tidak mesti ngambil punya orang. Kayak ini. Justru berbagi dan sebagainya. Banyak nanti kiat-kiat happy ya. Jadi tidak mesti kita dengan berbuat tidak baik baru kita bahagia. Itu orang jahat namanya. Orang baik adalah happy-nya ketika dia berbuat baik. Itu. Ketika dia berbuat baik dia akan bahagia. Ketika berbuat baik dia akan bahagia. Sering berbuat baik, semakin sering dia bahagia. Semakin banyak dia berbuat baik, semakin banyak dia bahagianya. Itu orang pintar. Jangan sampai bahagianya itu kalau ngelihat orang susah. Bahagia itu kalau ngelihat orang menderita, kalau ngelihat orang disakitinya kan gitu, dirugikannya. Jangan begitu. Ini sama orang iman itu kan saudara. Jadi hati-hati dengan orang iman itu, hati-hati dengan hartanya, jangan sampai terpakai, jangan hati-hati dengan fisik dan nyawanya, jangan kita senggol-senggol itu kan. Senggolnya jangan. Apalagi kita ini cowel itu, nyawanya yang dicowel, mati dia nih. Dia hati-hati. Rahasianya pun itu seperti itu, jangan disebar-sebarkan. Faman maka barang siapa tada yang melanggar dia alaikum atas kalian. Melanggar itu artinya berbuat melampaui batas yang bukan haknya. Contoh misalnya kita tidak ada salah berdepak, ditampar muka kita, berarti kita dilanggar. Fa'tadu maka melanggar kalian alai atasnya orang bimisli dengan semisal apa-apa tada yang dilanggar alaikum atas kalian. Kalau kamu dilanggar, balaslah melanggar seperti apa yang kalian dilanggar. Kalau kamu berdempang ditampar sekali, balas juga berdempang tampar sekali. Bila perlu paskan juga. Jadi berdempang nampar pipi kanan. Nah, lihat mana pipi kau yang kanan? Oh ya sini, sini ngadep sini. Balas. Dempang juga. Lain gitu. Apa mau dikasih bonus lain gitu? Enggak usah. Jadi kita royal, dia ngasih satu, kita kasih dua, lain dengan nyaya, tidak boleh royal ya. Kalau balas tidak boleh royal. Kalau sodako ya royal, boleh royal. Nah, ini dilebihkan tuh ya orang lebih senang. Tapi balas tidak usah royal, orang tidak senang malah. Malah kita pelit, jadi orang yang pelit membalas itu ya malah orang senang. Ini gitu. Allah senang juga, jadi pahala, pemaaf namanya. Pelit membalas. Ini tidak giliran harta dia pelit, tidak mau bagi-bagi, tidak mau ngasih orang. Sudah jelas-jelas jatah orang saja dikurangi, tidak diserahkan, kan gitu. Pelit ternyata. Giliran membalas dia aniaya, dia royal lah ini. Dia ditampar cuman sekali pelan, dia balasnya kenceng lah kan gitu. Bonus sih lagi kan gitu. Lah ini, di bonusnya banyak lah ini. 10 tamparan lah ini. Nah, ini sifat manusia. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nah, ini.
Wattaqullah, dan takutlah kalian pada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah. Kenapa? Allah ma'al muttaqin, bersama orang yang takwa. Nah, takutlah pada Allah artinya kita jangan melampaui batas tadi. Nah, ini yang lebih bagus lagi, orang yang lebih takwa adalah orang yang bisa memaafkan tadi. Misalnya habis tampar, wah sakit loh. Nah, ini enaknya ini dibalas, malah enaknya itu balasnya didobeli tadi, dikasih bonus tadi ini. Tapi itu setan. Kalau kita tahankan saja paling sebentar sakitnya, tapi saya akan dapat pahala yang banyak kalau saya memaafkan. Kalau saya balas tidak dapat pahala, cuma sekedar kosong-kosong kan gitu. Nah, ini. Nah, kalau saya maafkan, pahala saya akan dapat banyak. Pasti tidak apa-apa lah, saya dapat pahala melalui tamparan. Tidak apa-apa. Nah, itu orang yang takwa namanya. Dan Allah bersama orang yang takwa. Wa anfiqu, dan menginfakkanlah kalian fisabilillah dalam agama Allah. Urusan ibadah ini, urusan ibadah, urusan agama Islam. Wala, dan jangan tulku, menjatuhkan kalian biaidikum, dengan tangan kalian, ila tahluka, pada kerusakan. Maksudnya menjatuhkan tangan pada kerusakan itu istilah. Kalian supaya infak, menjatuhkan tangan pada kerusakan maksudnya tidak infak. Jadi tidak infak, tidak mau membela agama Allah, tidak mau melancarkan agama Allah. Agama Allah butuh, jelas-jelas masjidnya, gentengnya bocor. Ini dia mampu, genteng di rumahnya banyak, nganggur gitu-gitu ya. Kenapa tidak diserahkan sabilillah saja? Ini justru ini harus merasa kita sebagai kesempatan. Dan gitu. Coba kalau sabilillah tidak membutuhkan itu ya, tidak terpakai genteng itu. Jadi nganggur saja kan gitu. Oh, untung masjidnya ini apa? Kena ini apa? Kejatuhan pohon apa itu akhirnya ini apa? Gentengnya rusak, akhirnya genteng kita terpakai. Harusnya bahagia dan bangga kan gitu. Nah, dia mampu tapi tidak mau ini apa, menginfakkan hartanya, sementara sabilillah membutuhkan, itu diistilahkan oleh Allah menjatuhkan tangannya pada kerusakan. Maksudnya menjadikan tangannya rusak, menjatuhkan tangan, membuat tangannya rusak sendiri. Itu istilah, bukan tangan saja yang rusak, seluruhnya itu. Itu dia nyebut sebagian, Allah itu kias namanya, nyebutkan sebagian tangan, maksudnya diri kita. Kita tidak infak padahal kita mampu, maka diri kita itu sama dengan kita jatuhkan pada kerusakan. Apa kerusakan dalam Islam ini? Dosa dan neraka. Itu dosa dan neraka, itu kerusakan. Jadi kalau kita mampu infak, tidak infak, sama saja kita menjatuhkan diri kita dalam perbuatan dosa dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Wasinu, dan berbuat baiklah kalian. Nah, termasuk infak sabilillah tadi, membela agama Allah, itu salah satu perbuatan yang baik. Menolong orang, membantu orang, perbuatan banyak. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, senang dia Allah, al-muslimin, pada orang yang berbuat baik. Jadi apapun kebaikannya, kalau kita orang iman, kalau kita orang Islam, ini kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi pahala dan menjadikan Allah senang atau cinta kepada kita. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimu, dan menyempurnakanlah kalian al hajja, pada haji, wal umrata, dan umroh, lillah, karena Allah. Jadi haji supaya disempurnakan, umroh juga supaya disempurnakan. Ada umroh saja. Kalau haji tidak ada haji saja, haji harus pakai umroh paketnya. Kalau umroh tidak pakai haji, umroh saja. Nah, haji ada waktu, ada masanya di bulan-bulan haji tadi, khususnya ini apa, wukuf di Arafah sudah ditentukan tanggalnya, ya gitu. Sudah ditentukan tanggal dan tempatnya. Tidak boleh tanggalnya sama, ini apa, wukufnya itu, tapi tempatnya tidak di Arafah kan gitu. Di di Pantai Kuta kan gitu, Kuta Bali, atau Kuta Lombok, ada juga Kuta Lombok. Ini dekat Mandalika kan gitu. Lalu itu salah tempat, namanya salah alamat atau salah waktu kayak gitu. Nah, ini Arafah ini mumpung kosong, ini sepi ini. Nah, ini jadi dia pas umroh, lah ini mampir ini jalan-jalan di ini apa Arafah itu, terus dia orang pulang, enggak, saya enggak mau pulang, saya mau wukuf di Arafah ini. Nah, ini saya mau ngambil haji. Salah. Haji itu bukan hanya tempatnya di Arafah, tapi waktunya pun sudah ditentukan. Nah, ini ada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Nah, ini. Sempurnakan artinya semua sunnah rukunnya semua dikerjakan. Nah, ini semua ini. Nah, ini. Ya niatnya, ini. Ya tata caranya supaya dikerjakan, termasuk larangan-larangan apa dalam haji supaya dijaga, kan gitu. Itu namanya menyempurnakan haji dan ini apa umrohnya. Ini termasuklah rezeki yang digunakan untuk berangkat haji atau umroh itu didapat dari rezeki yang halal. Ini itu namanya menyempurnakan haji. Sebab kalau dapat dari harta yang tidak halal, itu digunakan untuk ibadah, itu tidak menjadikan pahala. Nah, ini innallaha la yaqbalu shalat bi ghairi tuhurin wala shadaqatin min gululin. Nah, itu. Ini gambaran.
Sholat tidak diterima kalau tidak suci. Tidak suci itu ya, ini suci itu ada 3. Badan, pakaian, tempat. Salah satu tidak suci, maka walaupun sholat dikerjakan, pahalanya tidak dapat. Sholatnya benar, rukunnya dikerjakan, semua dilaksanakan, tapi tidak suci. Entah badannya, entah pakaiannya, entah tempatnya. Kecuali dia tidak tahu, tanpa di luar kesadarannya. Sudah dicucinya, sudah tidak taunya anaknya atau tetangganya ini apa? Ini cebok pakai baju sholatnya itu. Terakhir dilap pakai itu. Dia tak sadar kok agak amis-amis nih dia gitu. Padahal kena berak itu kenapa? Tapi dia tidak sadar, tidak tahu. Itu di luar pengetahuan. Kalau dia tahu jelas-jelas pakaian tidak suci atau badan yang tidak suci atau tempatnya tidak suci, maka sholat tidak diterima. Begitu juga wala sodakotin, sodako tidak terima. Maksudnya ibadah tidak terima min gululin, dari mencuri atau dari tidak halal. Oh kalau dari mencuri tidak terima. Kalau dari menipu gimana? Sama, mencuri, menipu ya kan, menyopet, ini membegal ini kan gitu. Ini trading ini kan, tradingan ini kan gitu. Dagang-dagangan itu ya. Dagang tapi bohongan, itu dagang-dagangan, bukan dagang beneran. Trading ini apa? Investasi bodong-bodongan ya gitu. Bodong aja sudah tidak benar, apalagi bodong-bodongan kan gitu. Investasi bodong kan gitu. Ini apa? Kerjasama modal atau apapun yang bentuknya itu yang tidak halal lah ini tidak dibenarkan. Walaupun digunakan untuk ibadah, maka tidak jadi pahala, tidak menjadikan pahala. Ini termasuk haji dan umroh tadi ya, kita sempurnakan niatnya. Dan termasuk salah satu hadis yang membahas bahwa ada orang yang berhaji tapi tidak dapat pahala haji karena membiarkan tetangganya kelaparan. Jadi kalau tetangganya kelaparan sementara dia berhaji, apalagi umroh berulang-ulang itu ya, tetangganya kelaparan, itu urung dia dapat pahala hajinya, batal lah ini. Jadi kita orang iman ini tidak usah membanggakan dirinya dengan haji berulang-ulang, dengan umroh berulang-ulang, ceritakan kemana-mana, tapi tetangganya kelaparan dia tidak mau bantu. Lah ini tidak jadi pahalanya, dia saja yang merasa dapat pahala, tapi Allah tidak mau memberinya pahala lah ini gitu. Jadi artinya orang iman itu saking baiknya orang iman dicetak atau disetting oleh Allah. Orang iman itu adalah baiknya itu, berbuat baiknya itu bukan hanya sekedar baik untuk dirinya sendiri, sosialnya pun harus baik gitu. Bukan penting dia ibadah rajin, sedekah rajin, berbuat baik rajin, tapi dia tidak peduli dengan lingkungan atau keluarganya. Ini kadang-kadang kita tidak sadar ya keluarganya. Keluarga ini paling-paling dipikirkan keluarga yang sangat dekat, anak-anak saja paling gitu. Kalau sudah keponakan, kalau sudah pamannya, paman kan dulur bapak, dulur ibu, sudah dia lebih tua, ngapain kami yang muda membantu. Kalau yang kita walaupun lebih muda, kalau kita diberi kelonggaran harta, walaupun dia paman, mamang, bibi, dia lebih tua dari kita, tapi dia tidak mampu ya, diberi ketidakberdayaan oleh Allah, tidak mampu, sedangkan kita sangat mampu ini crazy rich misalnya gitu. Kita sudah sangat kaya nih, saking kaya itu jadi crazy ini, jadi gila kan gitu. Sangat kaya itu. Itu ya kenapa tidak kita bantu? Salah besar kita. Ini gitu. Nah, jadi banyak hal yang harus diperhatikan dalam beribadah. Bukan hanya ibadah itu sendiri, kan, kepada lingkungan pun kita ibadah. Seperti kita misalnya ada orang kelaparan di sini. Kita lagi ngitung duit banyak gitu. Ini duit ini mau saya sodakokan untuk masjid. Sementara dia ini lagi kelaparan gitu. Sudah lama tidak makan, bajunya compang-camping gitu. Ini apa? Badannya masuk angin gitu. Badannya compang-camping masuk angin karena tidak makan gitu. Ini. Sementara dia ngitung duitnya banyak gitu. Ini. Alasan untuk ini kan untuk masjid itu pahalanya besar ya. Ya tapi dia biarkan orang di depan matanya yang kelaparan. Wah, enggak gitu. Enggak gitu. Kecuali dia tidak tahu. Misalnya di Amerika atau di Afrika sana misalnya ada yang kelaparan, mana tahu, kita tidak ada urusan, tidak ngerti. Kalau depan mata, tetangga, depan belakang kita tahu dia kelaparan ya gitu. Di PHK, tidak ada pekerjaan. Lainnya apa? Tawan anaknya ini mau jajan nangis, tidak pernah dikasih uang oleh orang tuanya karena tidak ada uang. Kalau ada pasti dikasih oleh orang tuanya. Sementara kita diberi kelonggaran ini orang lain itu ya, tetangga itu orang lain bukan keluarga. Itu saja harus kita bantu, apalagi ya keluarga, apalagi sesama saudara iman. Haji dan umroh mungkin nanti dibahas sendiri tentang bagaimana prosesnya haji dan begitu juga umroh. Fa'in maka jika usirtum ini dicegah kalian
maka apa-apa istaisaro yang mudah minal hadiah dari hadiah atau dam. Dulu pernah kejadian artinya Nabi mau haji itu ya, karena Nabi waktu hijrah ke Madinah itu mau haji ke Mekah, balik ke Mekah itu cuma untuk haji saja, tapi ditolak oleh orang musyrik waktu itu. Nah, ini akhirnya dilaksanakan perjanjian Hudaybiyah, diberi kesempatan, tapi bukan sekarang, beberapa tahun lagi baru boleh haji lagi. Jadi yang penting niat itu ya sudah dilaksanakan dengan dia membayar dam atau melaksanakan dam waktu itu. Jadi ini saja ada 3 macam ya, haji tamattu, haji ifrad, dan haji qiran. Ini gitu. Nanti pembahasannya akan lebih lengkap nanti pas pembahasan bab haji. Wala tahliku, dan jangan mencukur kalian ru'usakum pada kepala kalian, maksudnya rambut. Kepala dicukur jadi hilang ya, rambut ini. Hatta sehingga ya belum sampai apa hadiah dam mahila pada tempat halalnya dam, yaitu di Mina tanggal 10. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu baru boleh kita lukar itu untuk mengganti pakaian ihram. Ini kalau mau cukur mau apa sudah boleh ini gitu. Nah, ini. Tapi itu mansuh kalau seandainya ya. Faman kana minkum, ini nansenya. Maka barang siapa kana yang ada minkum dari kalian maridun yang sakit, atau dengannya orang azza penyakit mirwasi dari kepalanya, misalnya kutuan gitu kan. Ini. Fa fidyatun, maka dia supaya membayar fidyah, ini tebusan, ini gitu. Min siyamin, dari puasa 3 hari. Au sodakotan, atau sodako. Ini. Sodako 6 orang miskin. Au nusuk, atau menyerahkan 1 ekor kambing kurban. Ini. Kambing 1 ekor kambing. Jadi kalau dia kepalanya ada kutuan sehingga ganggu, ini terpaksa harus dicukur kan gitu supaya kutunya hilang. Kalau tidak dicukur itu ya kutunya masih berkeliaran. Boleh dicukur. Tadi kan tidak boleh sebelum sampai di Mina tanggal 10 Zulhijjah dan dam dilaksanakan, baru boleh lukar atau termasuk cukur tadi. Sebelum tanggal itu tidak boleh, tapi ini untuk yang orang yang berhalangan tadi seperti tadi boleh, tapi dia harus membayar ganti. Pilihannya ada 3, puasa 3 hari, atau sodako memberi makan orang miskin 6 orang, atau 6 orang atau 6 kali ya, atau menyerahkan hewan 1 ekor kambing fisabilillah. Yang enak, yang murah mungkin puasa. Bagi orang kaya puasa ya justru berat. Enaklah dia sodako memberi makan atau sodako 1 ekor kambing saja. Faiza, maka ketika amintum telah aman kalian. Nah ini maksudnya sudah tidak dilarang lagi seperti zaman Nabi dulu awal-awal waktu hijrah ya, tidak boleh masuk Mekah. Nah ini. Faman, maka barang siapa tamattu yang mengambil senang dia, maksudnya haji tamattu bil umroh dengan umroh ilal haji, pada haji. Jadi haji tamattu disebut haji senang-senang itu karena dia dia boleh umroh dulu, walaupun melaksanakan umroh itu di bulan haji yang resikonya dia harus membayar dam. Nah ini gitu. Jadi seperti di Indonesia ini kita berangkat haji itu sudah di bulan Syawal. Bulan Syawal itu bulan haji, berarti kalau seandainya umroh dia harus membayar dam. Nah ini. Nah, kita orang haji kan harus melaksanakan umroh. Nah, dia umroh dilaksanakan bulan haji itu kena dam. Lebih enak haji tamattu disebut senang-senang itu karena dia setelah umroh pakaian ihramnya boleh lukar, ganti. Dia sudah halangan-halangan atau ini larangan-larangan berpakaian ihram itu sudah lepas, lain termasuk menjima istri, berhubungan suami istri ya. Sudah boleh ya gitu, sudah boleh. Nanti nunggu waktu mau melaksanakan haji atau mengambil haji. Waktu umroh ini berpakaian ihramnya sudah selesai. Ini kan gitu, sudah boleh ganti seperti hari-hari biasa. Ibadah, kalau bawa istri bisa hubungan suami istri kan gitu. Dan larangan lainnya tidak ada karena dia sudah melepas pakaian ihramnya. Ini larangan-larangan itu karena dia berpakaian ihram. Nah, ini. Nah, damnya itu 1 ekor kambing. Pamastaisaro, maka apa yang mudah minal hadiah dari dam, yaitu 1 ekor dari hadiah atau 1 ekor kambing tadi. Faman, maka barang siapa lam yajid yang tidak menjumpai dia fasyamu, maka berpuasa dia salah satu ayam 3 hari. Maksudnya itu
haji tamattu dia umroh di bulan haji sehingga dia kena dam, tapi duitnya tidak ada untuk bayar dam. Ada gantinya, ada solusinya, yaitu berpuasa 3 hari di musim haji itu saat dia masih di Mekah Madinah itu dia berpuasa. Kemudian ditambah lagi wasabaatin dan 7 hari iza raja'tum ketika kembali kalian ke tanah air. Kalau Indonesia setelah pulang di Indonesia dia puasa 7 hari lagi, yaitu untuk membayar damnya haji tamattunya tadi. Maka ONH kita itu, negara kita itu sudah menghimpun atau menyerahkan, menerima setoran dana itu, termasuk yang dihitung itu adalah dana untuk membayar dam ini tadi. Jadi uang pengembalian ke kita itu untuk kita membayar dam, termasuklah kita untuk makan kita selama di sana yang selain yang disediakan, itu insya Allah kalau berhemat-hemat ya cukup. Gitu. Kalau foya-foya makan di hotel mungkin ya tidak cukup, apalagi nginep di hotel sudah disiapkan ini sudah disiapkan tempat yang oleh pemerintah lain ya. Kita pindah ke hotel itu tanggung sendiri. Tidak cukup duit itu. Tilka demikian itu asyaratun 10 hari kalimatun yang kamilatun yang sempurna. Jadi puasanya 10 hari tapi 3 hari di sana, 7 hari di tanah air. Itu karena tidak bisa membayar dam tadi. Zalika demikian itu liman lam yakun, liman bagi orang lam yakun yang tidak ada di orang ahlu keluarganya hadiril Masjidil Haram, datang atau mukim di Masjidil Haram. Nah, khusus artinya haji tamattu itu khusus orang-orang yang datangan, bukan orang mukim ya gitu. Kalau orang mukim tidak boleh haji tamattu ini. Malah ahli Makkah Madinah itu kebanyakan mereka malah penduduk Mekah sendiri ini orang yang mukim di sana mereka mengambil haji itu adalah haji kiron. Haji kiron itu damnya itu adalah onta yang dibawa dari kediaman mereka sendiri. Jadi bawa onta, bukan seekor kambing tadi tebusannya. Wattaqullah dan takulah kalian pada Allah, wa'alamu dan ketahuilah anallah sungguhnya Allah syadidul iqab, sangat berat siksaannya. Jadi semua aturan Allah dalam beribadah maupun dalam berhaji dan sebagainya ya diancam dengan siksa kalau tidak mengikuti aturan kan gitu. Nah, maka semua ibadah ya sholat, ya puasa, ya haji, ya umroh lah ini walaupun ibadah itu ya perintah Allah lah ini kan gitu. Tapi di sini harus kita tekankan adalah kita mengikuti aturan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Merubah-rubah aturan tata cara itu ini Allah ancam, takutlah kamu kepada Allah, turuti saja aturan Allah itu lah ini. Kenapa kalau kita tidak nurut mengikuti aturan? Karena Allah itu sangat berat siksanya loh. Artinya kalau walaupun kamu beribadah, tapi kalau tidak mengikuti aturannya lah ini, maka kamu akan diancam dengan siksaan Allah yang berat itu. Apa sih Allah yang berat? Neraka di akhirat nanti. Di alam barzah siksa kubur lah ini. Nah, ini gitu. Nah, di sini berarti gitu. Jangan sampai kita punya logika bahwa masa kita beribadah dimarahi oleh Allah, masa kita beribadah dimurkai Allah, masa kita beribadah disiksa oleh Allah. Kalau gitu tidak usah ibadah saja. Oh, tidak ibadah tambah demen. Ibadah saja kalau tidak mengikuti aturan dia kena siksa ini. Nah, apalagi tidak ibadah atau sama saja pokoknya. Tidak ibadah kena siksa, apalagi ibadah yang pokoknya mana yang apalagi pokoknya tetap saja ibadah tidak mengikuti aturan yang kena siksa, tidak ibadah ya kena siksa. Maka kita pilihannya bukan dengan tidak ibadah, tapi pilihannya adalah satu-satu pilihan adalah kita mau beribadah dengan mengikuti aturan tata cara yang sudah Allah Rasul tetapkan. Al-Hajju adapun haji asyurun beberapa bulan maklumat yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tanggal 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah itu sampai tanggal 10 saja disebut bulan dari haji. Sisanya seandainya kita mau berumroh tadi, karena haji paketnya kan haji dan umroh, maka umroh yang dikerjakan di luar bulan haram ya kan. Nah, karena kita datangnya tadi sudah di bulan haji, kalau berhaji berumroh berarti kita kena dam, maka kita tunggu lewat tanggal 10 baru berumroh. Nah, itu namanya haji ifrad lah ini gitu. Kita melaksanakan haji ifrad namanya. Tidak kena dam haji ifrad itu. Haji tamattu kena dam, haji kiron kena dam. Ifrad tidak. Faman maka barang siapa farodo yang mengerjakan dia fihim di dalamnya bulan-bulan haji tadi, al-hajjah pada haji, fala maka jangan rafasa menjima dia. Rafasa ini selain menjima ya termasuk ucapan-ucapan berkaitan dengan itu yang tidak boleh juga. Wala fusuqa dan jangan fasik dia melanggar ini maksiat.
Wala jidala, dan jangan bertengkar dia fil haji dalam haji. Maksud dalam haji jangan suka bertengkar. Sesama teman, sama kawan, seruangan itu sering kadang-kadang bertengkar karena ribut ini apa masalah tidur, masalah kamar mandi ya, masalah antre, masalah pembagian ini apa konsumsi dan sebagainya, kadang-kadang jadi bertengkar. Kadang-kadang malah suami istri di sana ya bertengkar lain kan, ribut masalah saling nunggu, ada yang agak kelamaan, ada yang tidak mau nunggu, ada yang nunggu salah tempat, ini kan ada yang nunggu sebentar tahu-tahu tidak nunggu, tahu-tahu pulang duluan, wah itu jadi ribut, jadi bertengkar. Maka selama haji selain tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh juga berbuat melanggar dan tidak boleh juga bertengkar. Ini khususnya saat berpakaian ihram fil haji dalam masa haji. Wa ma taf'alu, dan apa-apa yang mengerjakan kalian min khairin dari kebaikan. Apa kebaikan? Ibadah haji dan umroh itu sendiri dengan mengikuti tata cara yang sudah ditentukan, itulah kebaikan. Ya'lamullah, maka mengetahui padanya amal kebaikan itu adalah Allah akan tahu kita berhaji, Allah akan tahu kita berumroh dengan amalan, dengan tata cara yang benar, itu Allah akan tahu. Begitu juga Allah juga tahu, bukan tidak tahu. Allah juga tahu siapa yang berhaji, siapa yang berumroh, tapi tidak mengikuti aturan tata cara yang sudah ditetapkan. Watazawwadu, dan berbekalah kalian. Fa inna, maka sesungguhnya khairuz zadi, sebaik-baiknya bekal adalah takwa, takut pada Allah. Dulu waktu ayat ini pertama diturunkan itu adalah asbabun nuzulnya, ada orang berhaji tapi di saat haji dia ngemis karena tidak bawa bekal. Dia tidak bawa bekal. Jadi sana untuk makan minta sama temannya, minta sama orang-orang yang berhaji lainnya. Ini untuk dam tidak ada, dia dengan puasa, oke, tidak ganggu orang lain kan gitu. Untuk makan, untuk minum, untuk apa itu ya dia minta sama orang ngemis ya dia. Itu maka turun ayat ini supaya kalian berbekal. Sebaik-baik bekalnya takwa, maksudnya awalnya turun ayat ini adalah maksud takwa di sini adalah berbekal yang cukup. Termasuk bekal yang cukup itu adalah keluarga yang ditinggalkan pun harus disiapkan bekal, itu juga bekal. Jadi bekal bukan untuk hanya kita yang berangkat, tapi bekal untuk yang ditinggalkan. Bagaimana orang bekal yang ditinggalkan ini kalau kita tidak siapkan bekal? Tiba-tiba dia nelpon, "Pak, lah ini anak kamu mati kelaparan." Apa enggak kita itu susah nanti di sana? Anak kamu di sini mati kelaparan karena kamu berangkat haji, tidak ada yang ngasihnya makan. Lah ini. Apa enggak kita di sana mau bisa khusyuk ibadah? Maka bekal itu adalah bekal untuk kita yang berangkat maupun bekal untuk yang ditinggalkan. Kalau tetangganya enggak, ya paling enggak di rumah kita itu ya. Ini. Termasuklah yang punya peliharaan burung kan gitu, diamanatkan. Ini burung saya ini dikasih ini makanannya ini. Kalau habis tolong dibelikan, duitnya ini, bukan? Kalau habis tolong belikan, pakai uang kamu dulu, sosoknya ambillah. Ini. Nanti tapi tidak diganti nanti. Nah, itu tidak benar itu. Kalau punya peliharaan burung, punya peliharaan ikan, punya peliharaan ayam atau apa, harus diamanahkan pada orang yang tinggal dan dikasih bahannya itu disiapkan. Bila perlu, wah saya mau ngasih burung saya ini, saya sendiri punya burung, repot ngurusi burung saya sendiri. Nah ini mungkin dia repot, tapi kalau dikasih apa pelicinnya itu loh, supaya licin, supaya lancar kan dikasih pelicin aja. Ada pelicinnya, ini yang kayak gini-gini itulah pelicinnya itu. Nah ini, itu walaupun dia bilang repot ngurusi burungnya sendiri lah ini, tapi kalau kita minta urusi burung kita dikasih pelicin kayak gini nih, mau ini tidak apa-apa ya. Ya biarlah, tenang saja, pokoknya burungnya pasti saya urusi, kan gitu. Nah, ini soalnya banyak peliharaan, pelihara burung lah, ayam lah. Ya, itu termasuk bekal juga. Burung mahal itu ya dikabari saat ini kita ada di Mekah sana, dikabari burung bapak mati, kalian ini. Waduh, kalian. untuk apa lagi saya hidup kalau burungnya mati kan gitu. Aduh. Karena betul-betul sayang dengan burungnya itu. Jadi kalau burungnya mati itu ya, sampai dia bilang gitu, untuk apa saya hidup kalau burung saya mati? Maka harus disiapkan, dibekali, dititipkan, diamanati kan gitu. Nah ini istrinya dititipkan, orang tuanya, mertuanya dan sebagainya. Saat dia mau berangkat haji, ini bekalnya juga disiapkan. Wattaquni, dan takutlah kalian padaku. Nah ini aku Allah, ya ulil albab, wahai orang punya akal. Orang punya akal sini orang iman. Jadi di luar sana mungkin banyak orang yang bilang saya ini lebih berakal, saya ini lebih pintar karena saya bisa bikin HP, karena saya bisa bikin mesin, karena saya bisa bikin pesawat, saya bikin apa. Tapi kalau di akhirat dia masuk neraka tidak pintar itu. Nah ini
sepintar-pintarnya orang bisa bikin alat, bisa bikin apa, dia itu cuma ngenakkan orang saja itu. Bikin HP, yang enak itu orang pakai HP-nya yang enak itu gitu. Bikin pesawat, yang enak itu orang naik pesawatnya. Dia tidak dapat apa-apa itu kalau dia tidak jadi orang iman. Nah ini, dia akan masuk neraka nanti di akhirat walaupun bikin pesawat. Berarti dia bukan orang pintar, tidak punya akalnya. Jadi kita orang iman ini pintar. Dan kadang-kadang kita orang iman tidak sempat bikin HP tinggal beli saja kan gitu. Tidak sempat kita itu bikin mobil, bingung bagaimana cara bikin mobil. Mobil tinggal naik aja kan gitu, bayar sudah selesai kan gitu. Ada Gojek, ini apa Gojek, Gobok apa lagi, Gober, ini Godak lagi. Tinggal naik aja. Tinggal enak aja kita sekarang ini orang iman, tidak perlu mikir-mikir, tidak perlu cerdas-cerdas banget ini. Yang penting kalau kita ibadah kita laksanakan dengan benar, itu baru cerdas, punya akal kita. Ini orang-orang sana sibuk memikir hal-hal yang tidak penting, sehingga walaupun sampai berhasil, sampai sukses, tapi ibadah dan tidak pikirkan dilaksanakan, maka dia tidak punya akal, orang bodoh kan gitu. Jadi kalau kita ibadah kita benar, dilaksanakan benar, selama kita hidup ini bisa terlaksana ibadah kita sampai mati, akhirnya masuk surga, itu baru pintar. Laisa tidak ada alaikum atas kalian apa junahun dosa. Boleh maksudnya. Apa yang boleh? Anta bertahu jika mencari kalian fadlan, keutamaan, kefadlan. Ini. Mirabbikum dari Tuhan kalian. Maksudnya itu dagang. Jadi sambil haji sambil jualan lah ini. Jadi di sini bawa rokok, ini jualan rokok. Jangan gitu. Itu bikin orang batuk, nganggu orang. Jualan yang kira-kira sana laku, bawa super mie ya, bawa Indomie ya. Ini sana orang kangen dengan makan mie, dibawa mie dia. Kita di sini belinya 3.000 itu ya, dijual 30.000 dibeli orang lain ini. Anioyo gitu. Ini ya enggak apa-apa, galak payah enggak sudah kan gitu. Ini tapi lihat orang yang enggak punya, dia pengen bener dia enggak punya, kita kasih gratis. Nah, itu baru pintar, baru namanya ada toleransi. Kalau orang kaya jual 3 juta ya dibelinya, nah, tidak apa-apa, 3 juta saya beli. Gitu. Jangan kita jual mahal-mahal, di sana rupanya ada juga jualannya. Nah ini. Artinya sambil dagang itu boleh. Karena ada orang mau repot, mau keluar, mau supermarket, mau beli ini. Tapi ngeliat kita ada itu loh. Nah ini dia mau beli kan gitu. Kadang-kadang dia mau beli itu ya, dia mau ngetes ya kan gitu. Kita itu masuk orang baik apa orang pelit kan gitu. Saya beli saja Pak ini. Seharusnya kalau begitu ya saya jual ini. Malah kesempatan jual mahal lain ketahuan, berarti kita orang pelit kan gitu. Nah, kalau orang baik itu ya, saya beli aja, enggak usah dibeli Pak, enggak usah dibeli. Nah, ini saya kasih aja. Saya kasih nanti saya masak, nanti saya banyak kuahnya, kamu saya kasih kuahnya. Gitu. Nah, itu berarti ketahuan pelit juga gitu. Pelit juga itu walaupun ngasih gratis. Cuma ngasih kuahnya saja, pelit kan gitu. Nah, ini. Jadi dagang di sana boleh, prinsipnya boleh saja. Bawa emas di sana. Sana juga banyak emas lagi. Bawa apa ya? Tapi gitu. Karena di sana waktu kita terbatas kan gitu. Waktu kita terbatas, apalagi ONH kita sudah bayar untuk urusan makan, urusan apa sudah disiapkan semua. Kalau kita sana sibuk dagang, sibuk jualan, tapi waktu saat pulang nanti yang dia banyak cerita itu pasti urusan dagangnya. Wah saya untung besar jual Indomie nih, untung banyak. Ini jual rokok untung banyak, jual ini untung banyak. Akhirnya waktu pulang dia banyak cerita tentang dagangannya saja. Soal ibadahnya tidak ada cerita. Banyak ketinggalan soalnya gitu. Sholat di rumah, dan sholat di maktab ya kan, tidak pernah ke masjid kan gitu. Aduh rugi. Jadi di sana dia walaupun boleh dagang dia, kalau bisa jangan digunakan waktu untuk dagang, karena di sana itu setiap saat kapan saja waktu siang malam itu semua amal dilipatkan. Di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat, di Madinah itu 1.000 kali lipat. 100.000 itu masya Allah berapa tahun bandingannya kalau sehari sekali kita kerjakan. Ya, amalan yang cuma sehari itu cuma dikerjakan sekali, sholat 5 waktu cuma 5 waktu. Di sana sehari kita kerjakan di sana itu lipatannya 100.000 kali lipat lebih baik. Jadi setahun cuma 360 ini hari. Ini 100.000 kali lipat, ini berapa ratus tahun gitu. Hampir 300 tahun ini kan kelipatannya ibadah sehari di sana. Masa kita gunakan dagang jualan untung tidak seberapa, 100-200 ribu, sejuta, 2 juta. Saya pulang banyak duit, dapat duit, bisa beli motor saya. Ini motor NMAX lainnya 30 juta saya beli ini. Untung dari haji. Masya Allah. Ini kurang pinter itu namanya, kurang cerdas itu. Harus kita itu banyak ibadah. Duit saya habis di sana itu, ada orang tidak mampu saya kasih. Ini ada orang waktu berbuka itu istilahnya makanannya ketinggalan atau apa, saya kasih itu.
Malah itu yang bagus. Di sana kita banyak sedekah, banyak apa. Ini enggak, kalau cerita di saya sana pulang tuh banyak bawa oleh-oleh. Kenapa? Berebut, ikut berebut tuh loh, ngantre, dapat susu, dapat buah-buahan, dapat korma. Lah ini punya kawan ditaruh di sana itu, dia enggak tahu, kita saya ambil. Ini saya pulang saya banyak, saya oleh-oleh. Waduh, di sana malah ngumpulkan oleh-oleh, malah punya orang diambil, malah mencuri. Gimana ini bapak ini? Balik kemana bapak ini? Nah, ini jangan begitu kan gitu. Haji harus disibukkan beribadah, beramal, disibukkan sedekah, membantu orang dan sebagainya. Ini enggak. Ini kadang-kadang saking sibuknya beribadah, jangan juga keliru. Dia mau sholat, mau ibadah itu tidak peduli orang yang tidak bisa ke kamar mandi karena takut nyasar. Itu dibantu, dikasih tahu arahan, bila perlu dibimbing gitu. Lah ini dia tidak bisa pulang kemana ini kan? Wah, saya mau ibadah di sini, bukan ngurusi orang tersesat lainnya. Lah itu juga dibantu. Mungkin dengan itulah kita dapat kelipatan pahala lain yang kita tidak mengerti kan gitu. Nah, ini kalau itu dipertemukan kita. Jadi kalau kita sesuatu yang ditemukan dengan kita, ini berarti sama dengan kita tuh Allah mau menguji kita ini. Kalau kita tidak ditemukan dengan kita, itu tidak diuji namanya. Misalnya cewek cantik, kalau ditemukan dengan kita, itu berarti ujian dengan kita itu. Ini cewek cantik ketemu dengan orang lain, itu berarti kita tidak diuji. Diuji itu kalau ditemukan dengan kita. Ini uang ya, ini banyak ya, kita terlihat kan gitu, ada uang banyak tertinggal di kamar mandi atau apa, berarti itu ujian untuk kita. Ini nah, Allah mau lihat kita itu lulus atau enggak. Ini kalau tidak ditemukan kita, bukan ujian untuk kita. Nah, termasuk orang yang kesulitan apa-apa tadi, ini termasuk itu adalah amal soleh kita supaya bisa membantunya ya gitu. Faiza, maka ketika afatum bubar kalian min arafatin dari Arafah, ini fazkurullah, maka ingatlah kalian pada Allah indal masyaril haram, di Masjidil Haram. Maksudnya bubar ini selesai dari Arafah, masih sebelum selesai, masih dilanjutkan ke ini apa, Musdalifah. Jadi dari bubar sore itu dari Arafah, biasanya kalau hajinya itu rokiban itu ya ngantri nunggu kendaraannya kan gitu. Kalau yang hajinya itu masih ditinggal, lanjut aja jalan kaki kan gitu ke Musdalifah. Jadi nanti maghrib dan isya-nya nanti dikerjakan di Musdalifah. Wazkuru, dan ingatlah kalian pada Allah, wazkuruhu kama sebagaimana hadakum, telah mengingatkan, telah memberi hidayah Allah pada kalian. Nah, maksudnya itu ingatlah pada Allah itu ibadah. Praktek kita ingat pada Allah itu bukan lamun, bukan kita mikirkan sesuatu yang kita pikirkan sendiri. Kenapa kamu? Saya ini ingat Allah. Kamu ingat Allah, saya ingatnya bulat. Ingat apa kamu bulat? Ingat bola apa ingat ini apa kan gitu? Ingat uang koin atau apa? Saya ingatnya itu ya wangi, sejuk, segar, gitu. Emangnya Allah kamu bayangkan wangi, segar? Ya salah. Ingat Allah itu maksudnya ibadah. Jadi kalau kamu sudah selesai dari Arafah, lanjutkanlah ingat pada Allah itu di Musdalifah. Praktek di Musdalifah itu berarti ibadah. Apa ibadah di Musdalifah selain sholat maghrib dan isya? Di jamak qashar ya, tapi maghribnya tetap 3 ya. Nah, termasuklah malam itu mabit atau istirahat bermalam di sana. Ini kemudian sebelum istirahat ya kita mencari batu untuk melempar jumroh besoknya. Cari batu. Nah ini. Jangan kita ini saya mau tidur, tolong carikan batu nih. Orang 10 kita jatahi, kamu 10, jadi 100. Lain, jangan gitu, kita sendiri cari kan gitu. Bila perlu ada yang butuh justru kita bantu, ada nenek-nenek atau orang tua sih justru kita yang cari. Pak sudah dapat batunya belum nak? Nah ini saya kasih. Nah, itu harusnya seperti itu. Jangan malah kita ini apa mengandalkan orang lain, karena itu termasuk bagian dari ibadah. Mencari batu termasuk ibadah. Wa in kuntum, dan dan bahwasanya kuntum ada kalian min qabli, dari sebelumnya Allah memberi hidayah tadi. Oh, laminad dolin ya, laminad dolin. Dolnya itu panjang. Laminad dolin. Berarti kamu sebelumnya dapat hidayah termasuk orang yang sesat. Jadi sangat sesat. Kamu sebelum dapat hidayah orang yang sesat. Nah, maka kita hidayah Allah itu petunjuk. Apa petunjuk Allah? Cara-cara ibadah, tata cara ibadah, itu hidayah. Petunjuk apapun dari Allah, baik itu tata cara ibadah, ya itu hidayah. Cerita, kalau dalam Quran kok ada cerita, itu hidayah.
cerita yang kita dengarkan, kita yakini, kita ambil hikmahnya, itu berarti kita dapat hidayah dari cerita itu. Nah, kita sebelum mengikuti hidayah sesat. Maka kalau kita tidak mau sesat, ikutilah hidayah. Apa hidayah Allah? Kitabnya Allah, Quran, dan kitabnya Rasul, sunnah itu, hadis. Semua kemudian afidu, bubarlah kalian min haitsu, dari mana, afadun nas, bubarnya manusia. Nah ini setelah di Muzdalifah ya, mengambil batu malam itu, telah kumpul terus istirahat malam sebelum salat subuh, kemudian lanjut berjalan kaki, kalau jalan kaki atau naik kendaraan ke Mina. Itu tanggal 10 itu. Kalau di Indonesia, di tanah air orang-orang yang tidak berhaji ya, mereka ini berlebaran, berhari raya, mereka di sana itu melempar jumroh. Ini melempar jumroh. Ini apa? Di Mina, termasuklah berkorban, termasuklah dia menyerahkan damnya, lain gitu. Di Mina itu ya tidak hanya sehari, ini tanggal 10, 11 sampai 12 lah ini. Itu namanya nafar awal. Lah ini. Kalau masih tanggal 12-nya itu asar kita masih di situ, maka harus lanjut sampai tanggal 13. Berarti sampai nafar akhir. Nah, ini tambah sampai tanggal 13. Kalau asar kita meninggalkan, sudah bisa meninggalkan ini Mina, berarti kita nafar awal, boleh juga. Jadi selesai di Mina itu bisa nafar awal, bisa nafar akhir. Nafar awal tanggal 12, nafar akhir tanggal 13. Kemana habis itu? Ke Mekah lagi melaksanakan tugas terakhir, yaitu ini apa? Tawaf ifadah. Nah, kalau belum tawaf ifadah ya, hajinya belum tuntas, belum selesai. Maka kalau ada orang setelah selesai dari Mina itu terus dia ke Mekah atau tidak jadi ke Mekah, ini setelah dia atau ke Mekah dia lupa, ini di Mekah itu dia nemui si Mina kan gitu. Mina itu istrinya. Ini terus hahihi gitu, dia batal hajinya karena dia belum tawaf ifadah, belum tawaf ifadah. Terus atau setelah dari Mina itu dia terus menuju keluarganya, ke rumah keluarganya yang ada di sana, lainnya tidak melaksanakan tawaf ifadah, maka hajinya belum selesai. Tidak selesai situ, suatu saat dia berhubungan suami istri, berarti batal lah hajinya, dia harus ngulang hajinya. Maka harus diingat. Jadi setelah dari Mina ini ya, selesaikan dulu tugas kita ke Mekah ya untuk melaksanakan tawaf ifadah, baru kita nemui si Mina, istri kita itu kan gitu. Kalau namanya si Mina. Kalau namanya Simona ya, temui Simona. Wastaghfiru min haitsu afadun nas. Wastaghfirullah, dan minta ampunlah kalian pada Allah. Innallaha sungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Jadi walaupun kita setelah melaksanakan haji umrah pahalanya besar, pengampunan dosanya besar, dianggap Allah seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya ya gitu. Saking tidak bersih, tidak ada salah, tetap saja kita ini diperintahkan oleh selalu bertobat pada Allah, karena kita ini ya silap sedikit mata kita, mendengar kita, mulut kita, ucapan kita itu bisa menghasilkan dosa. Maka orang iman itu ya sifatnya ini akhlaknya adalah banyak bertobat, banyak istighfar, dikit-dikit istighfar, astagfirullah. Mana kawan-kawan tadi sudah pulang dulu? Astagfirullah. Ini tadi nasi jatah bungkus saya tadi di mana itu? Udah diambil orang. Astagfirullah. Ini banyak istighfar. Jadi daripada merutuk, ngoceh-ngoceh, marah-marah, ngelaknat-ngelaknati yang gitu kan, kurang ajar gitu kan. Lainnya kan jadinya emosi kan gitu kan. Lebih baik kan istighfar saja. Astagfirullah. Mana tadi orang bagi-bagi apa tadi, kok saya tidak dibagi ini? Di mana jatah saya? Enggak ada Pak, diambil orang, diambil sana nih. Astagfirullah, istighfar saja. Selain mengampuni dosa dan menjadikan pahala. Karena Allah Maha Pengampun, pengampunnya Allah itu senang orang yang minta ampun, senang Allah pada orang yang banyak istighfar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang bersuci Allah cinta sayang, Allah senang juga pada orang yang suka bertobat. Faiza, maka ketika itu selesai kalian manasikakum pada ibadah haji kalian, fazkurullah, maka ingatlah kalian pada Allah kazikrum, seperti ingat kalian abaakum pada bapak-bapak kalian. Ada enggak orang yang lupa sama bapaknya? Mungkin ada, tapi rata-rata tidak. Maksudnya kalian supaya tetap ingat Allah, supaya tetap ibadah. Seperti kalian ingat pada bapak kalian kan, sering ingat terus lainnya. Maka supaya ibadah terus kan gitu. Walaupun sudah selesai haji, baru selesai haji.
Atau asyadda lebih sangat apa zikron ingatnya, ingat terus saya dengan bapak saya itu. Nah, kepada Allah harus lebih ingat lagi. Artinya prakteknya banyak ibadah. Faminan nas, maka sebagian dari manusia ada orang yang kulur yang berdoa dia, Rabbana wa Tuhan kami atina berilah pada kami fid dunya di dalam dunia. Nah, artinya kebanyakan orang motivasi orientasinya dalam permintaan, dalam doanya, dalam apa kehidupan kesehariannya itu lebih berorientasi kepada mencari dunia. Ya Allah berilah kami ya Allah, mudah-mudahan hari ini dagang saya laris ya Allah. Lalu yang dia ini apa bekerja mudah-mudahan hari ini gajian gitu. Yang dia ini mudah-mudahan ya Allah gaji saya naik, mudah-mudahan ya Allah saya ini apa naik pangkat. Cuman itu saja itu. Gaji, penghasilan, rezeki, nikmat, pangkat, diberi anak, mudah-mudahan anak saya diterima PNS ya Allah, mudah-mudahan istri saya diterima ini apa diterima di sisimu gitu. Malah mendoakan istrinya mati kan gitu. Salah ya. Dia mau kawin lagi masalahnya. Itu ya Allah, selalu orang tuh mintanya dunia saja, minta dagangannya laris, dagangannya laku ini. Kebanyakan dia bukan minta masalah kelancaran ibadahnya, tidak. Makanya gimana? Wa malahu fil akhirati min khalaq. Maka tidak ada baginya di akhiratnya dari bagian. Dia cuma cari dunia saja hidup ini. Walaupun rajin ibadah, niatnya orientasinya cuma mencari dunia. Nah yang benar gini, wa minhum dan sebagian mereka ada orang yang kubur yang berdoa dia, Rabbana Tuhan kami atina berilah pada kami fid dunya di dunia hasanah kebaikan, wa fil akhirati di akhirat hasanah kebaikan, wa qina azabannar dan jagalah kami dari siksa neraka. Kebaikan dunia ini semua yang ada di dunia ini semuanya kebaikan. Sehat, waras, rezeki, apapun itu semuanya kebaikan. Tapi kebaikan paling utama, paling tinggi, paling pol adalah hidayah. Maka kita menjaga hidayah yang diberi oleh Allah ini berarti kita sama dengan mendapatkan kebaikan. Dapat hidayah berarti dapat kebaikan yang paling besar. Kita menjaga hidayah ini berarti menjaga suatu kebaikan atau nikmat yang paling besar. Dan kita menetapi hidayah ini berarti kita menjaga pemberian yang paling besar ya Allah. Jangan yang kecil-kecil kita jaga. Sendok garpu disimpan, ayam dipelihara, diurusi, kebun dipelihara, taman dipelihara, rumah dijaga, dibersihkan ini. Sedangkan hidayahnya tidak dijaga. Hidayahnya tidak dipelihara, hidayahnya tidak dirawat, sehingga hidayahnya kurus kering, ini, sehingga hidayahnya mati, kan gitu. Istilahnya seperti itu. Artinya dia tidak ngepol-ngepolkan masalah ibadah, tidak memperhatikan masalah ibadahnya, cuma memperhatikan masalah dunia saja. Jadi di dunia minta diberi kebaikan, artinya minta di dunia dapat hidayah dan diberi kekuatan, kemampuan, kelancaran dalam melaksanakan hidayahnya Allah ini. Dan di dalam akhirat kebaikan di akhirat itu adalah pahala surga, minta diberi surga. Wa qina azabannar, jagalah kami dari neraka, jangan sampai kami dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini jadi doa kita sehari-hari, malah doa pamungkas yang sering dipakai Nabi dalam doa. Dalam hadis sering Nabi dipakai doa itu ditambah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, berilah kami dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan jagalah kami dari neraka. Kebaikan yaitu hidayah dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau kita dapat yang besar, yang kecil-kecil mesti dapat. Nah ini yaitu hidayah yang kita minta tadi, yang kecil-kecil mesti dapat. Tapi kalau kita minta yang kecil-kecil, yang besar tidak dapat. Kita minta yang kecil kok dikasih yang besar, mana mungkin? Kalau kita yang minta yang besar, kecil mesti dikasih. Ini gitu. Kalau istilah guru kami itu ya, kalau kita istilahnya mencari sapi atau kita membeli sapi, pasti dapat talinya. Tali itu hal yang remeh atau yang murahnya. Tapi kalau kita minta sapi, ya minta tali atau membeli tali, sapinya mana? Sapi nenekmu ya gitu, nenek moyangmu ya. Kok kamu beli tali, kok minta sapi dari mana? Tapi kalau kita minta atau beli sapi, minta tali itu loh. Oh iya ya, lupa saya. Pasti dikasih. Masa Pak saya beli sapi tidak dikasih tali? Emang sapi mau digendong gitu, naik Gojek? Mana mungkin Pak? Oh iya. Mesti dikasih, paling kelupaan saja dia. Seperti itu. Ulaika demikian itu lahum bagi mereka nasibun bagian mimma dari apa-apa kasabu yang mengerjakan mereka. Nanti dapat bagian, maksudnya dapat bagian surga dari apa-apa, karena apa-apa yang mereka kerjakan, yaitu hidup sekali ini mereka menjaga hidayahnya, tujuan orientasinya pengen masuk surga, selamat dari neraka. Sesuai doanya tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah dan adapun Allah kenapa sering umat cepat apanya hisabannya. Wazkuru dan ingatlah kalian Allah pada Allah fi ayyamin ma'dudat, di dalam beberapa hari yang dihitung-hitung. Hari ma'dudat ini maksudnya hari tasyrik. Jadi tanggal 11, 12, 13. Paman maka barang siapa ta'ajjal yang tergesa-gesa dia fi yaumin dalam 2 hari. Jadi tanggal 11, 12. Tadi tanggal 10 tadi di Mina ya, kita melempar jumroh. Lah ini kurban dan menyerahkan dam lah ini. Nah, tanggal 11, 12-nya ini
Isinya ya kita melempar melempar jumroh. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Boleh 2 hari selesai itu boleh. 2 hari sampai 11 12 itu namanya nafar awal. Atau man nambar siapa ta'akhura yang mengakhirkan dia, nafar akhir maksudnya sampai tanggal 13, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa. Boleh juga, tidak ada dosa alaihi. Boleh. Nafar awal boleh, nafar akhir boleh. Kalau bilang saya mau cepet-cepet ya silakan kalau memang ada kebutuhan. Saya mau sampai habis lah, kapan lagi, belum tentu saya haji lagi tahun depan, belum tentu seumur hidup saya haji lagi, lah sampai terakhir berat-berat apa-apa. Oh silakan. Boleh. Liman ittaqo, bagi orang yang takwa. Apa bagi orang takwa itu benar semua, boleh semua. Ini kan, nafar awal boleh, nafar akhir juga boleh. Wattaqullah, dan takutlah kalian pada Allah, wa alamu, dan ketahuilah annakum sunnya kalian ilahi padanya Allah tusyarun akan dikumpulkan. Nah, kamu supaya selalu takut pada Allah, maksudnya selalu mengikuti aturan tata cara apapun yang Allah arahkan, apapun yang Allah bimbingkan pada kita, atau apapun Allah yang perintahkan pada kita, karena kamu akan kembali kepada Allah. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan tentang kesempatan ini. Mungkin ada kata-kata kami yang kurang berkenan, dan yang mengganggu atau yang membuat tidak enak dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatian. Kami syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.